Kembali lagi bersama Nara Language Course. Hari ini kita akan membahas soal dari buku IPS Topik bab ke-6. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini yaitu soal ilgi ya. Khusus ilgi dulu. Apa sih itu ilgi? Ilgi itu artinya adalah reading ya, membaca. Oke, baik, mari kita langsung saja bahas soalnya satu persatu. Ini dia soalnya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang baru memulai untuk belajar bahasa Korea atau baru akan mengerjakan soal, pastikan dulu sebelum mengerjakan kita cek terlebih dahulu, kita baca dan kita mengartikan perintahnya. Ini dia ya perintahnya, supaya nanti kita bisa paham nih maksud pertanyaan ini gitu, kitanya disuruh ngapain gitu. Oke, mari kita baca terlebih dahulu ya. Perintah ini khusus untuk nomor 1 sampai nomor 2 saja. Kita baca. 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Baik, cara mengartikannya itu mudah sekali. Kalau menurut kalian kalimatnya panjang, langsung aja dipotong jadi 2. Dipotongnya dari predikat yang pertama. Ini predikat ya, kata kerjanya. Begini cara motongnya. Kita potong seperti ini. Nah, setelah itu kita artikan dari belakang. Di sini ada bogo. Bogo itu dari kata boda. Ini ya. Artinya adalah lihatlah atau melihat gitu ya. Lihatlah, kemudian ada gerim을. Ini merupakan partikel penanda objek ya. Gerim itu artinya gambar. Lihatlah gambar. Daum itu artinya berikut. Oke, yang sini kita sudah artikan. Kemudian kita artikan yang setelahnya. Kita artikan yang bagian ini. Kita artikan bagian ini ya. Oke, setelah itu ini yang tadi kan go-nya belum kita artikan nih. Go itu artinya lalu. Kata sambung ya. Oke, lihatlah gambar berikut, lalu kita artikan dari belakang. 고르십시오. 고르십시오 itu artinya pilihlah. Dano itu kata, 맞는 yang benar atau yang tepat ya. Jadi perintahnya adalah lihatlah gambar berikut, lalu pilihlah kata yang benar. Oke, jadi kita langsung lihat ini gambarnya ya. Kita udah tahu gambarnya apa. Kita langsung lari ke pilihannya. Total ada 4 pilihan. Kita baca dulu pilihan pertama yaitu 회사원. 회사원 artinya adalah karyawan. Oke, kemudian yang kedua 선생님 artinya yaitu guru. Kemudian yang ketiga 경찰관 artinya polisi. Oke, kita lanjut nomor 4. 공무원. 공무원 artinya apa? Ada yang masih ingat di bab 6? 공무원 itu artinya PNS ya. Jadi kira-kira mana nih kata yang tepat dengan gambarnya? Ini gambar ibu guru ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 yaitu 선생님, begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Perintahnya masih sama, yaitu lihatlah gambar berikut ini. Lalu pilihlah kata yang benar. Nah, kita cari nih kata yang benar dari keempat pilihan ini ya. Kita langsung cek pilihan pertama, 점원. Apa sih artinya 점원? 점원 itu artinya pramuniaga ya, pelayan toko.
Kemudian ada obu. Obu itu artinya nelayan. Kemudian kita pilihan ketiga ada moksu. Moksu apa artinya? Tukang kayu ya, carpenter. Kemudian kita ke nomor 4, nungbu. Nungbu itu artinya petani. Jadi mana nih kata yang benar untuk menjawab gambar ini? Oke, jawabannya di sini adalah yang nomor 4, nungbu, yaitu petani ya. Itu dia pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 2 tentang gambar. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Cek dulu, pastikan pengertian dari perintahnya itu benar. Gini ya, jangan lupa dibaca dan dipahami perintahnya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Oke, di sini salah penulisan ya, seharusnya nomor 3, tapi di bukunya ditulis nomor 4. Nggak apa-apa, kita langsung cek dulu sebelum kita membaca soalnya, pastikan kita baca dulu perintahnya. Kita pahami dulu ya perintahnya. Oke, ini perintah untuk nomor 4 sampai nomor 5. Baik, kita di sini baca dulu. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Baik, cara mengartikannya dari mana? Jangan lupa bahasa Koreanya, kalau dalam bahasa Korea mengartikan selalu dari belakang ya. Oke, kita langsung artikan dari 고르십시오, artinya pilihlah. Kemudian 것을, nian 것을, ini artinya adalah hal. Oke ya, pilihlah hal. Kemudian ada 가장 알맞은. 알맞은 itu artinya yang benar. 가장 itu artinya paling. Nah, kalau dijadiin satu, 가장 알맞은 itu artinya yang paling benar atau yang paling tepat. 들어갈, ini ada real di sini. 들어갈 itu artinya yang akan mengisi atau yang akan masuk gitu ya. Kemudian ada 빈칸에. Itu artinya pada. Kemudian ada 빈칸. 빈칸 itu artinya adalah bagian kosong atau kolom yang kosong gitu ya. Oke, kalau kita artikan secara menyeluruh, artinya adalah pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian yang kosong. Jadi kita disuruh untuk mengisi bagian yang rumpang ini ya, yang kosong ini. Oke, kita langsung baca pertanyaannya. 저는 베트남 뭐뭐뭐입니다. 저는 베트남 뭐뭐뭐입니다. Oke, kemudian kita langsung artikan. 저는, kita artikan dari subjeknya dulu ya. 저는, subjeknya itu artinya 저는 adalah saya. Saya. Kemudian kita lanjut ke 입니다. Ini adalah predikatnya ya. Jadi setelah subjek jangan lupa artikan predikat. Saya adalah, oke, seperti itu ya. 입니다, ini bisa diartikan bisa juga tidak diartikan, nggak apa-apa. Karena 입니다 itu merupakan tata bahasa bentuk akhiran formal yang letaknya di akhir kalimat ya. Ini. Jadi kalau mau diartikan adalah bisa, kalau nggak mau diartikan nggak apa-apa gitu. Oke, saya adalah, kemudian titik-titik, kemudian Vietnam. Apa artinya Vietnam? Vietnam artinya adalah Vietnam. Oke, jadi kita baca lagi ya. Artinya adalah saya adalah titik-titik Vietnam. Oke, kita lanjut ke ini ya, pilihannya. Total ada 4 pilihan. Kita baca dulu. Dari nomor 1 ada Mongol. Mongol itu artinya Mongolia. Kemudian ada Saram. Saram itu artinya orang. Kemudian ada Insa. Insa itu artinya salam. Kemudian ada Nara. Nara itu artinya negara. Oke, jadi mana nih jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong, yang rumpang ini? Jawabannya adalah nomor
dua saram orang ya. Jadi kelanjutan artinya adalah saya adalah orang Vietnam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Baik, di sini ada percakapan antara dua orang. Ada yang ga dan ada na. Kita baca dulu yang ga. Momomo I muasimnika. Kemudian yang na jawab Rihanimnita. Kayak gitu. Oke, kita artikan dulu ya. Di sini ada muasimnika. Muasimnika ini artinya adalah apa? Ya, apa. Tapi di sini kalian bisa lihat kata pertanyaan untuk menanyakan kata benda, subjek atau objek. Bisa diartikan apa atau siapa, tergantung dari kalimat selanjutnya. Oke. Kemudian kita artikan seperti ini dulu. Kemudian kita lanjut ke titik-titik. Oke, siapa atau apa, titik-titik tanda tanya. Nah, jawabannya ada yang Dina. Nah, jawab Rihanimnita. Rihanimnita itu artinya Rihan. Oke, saya Rihan atau Rihan saja sudah boleh ya, sayanya nggak usah diartikan, nggak apa-apa, karena biasanya orang Korea kalau subjeknya sudah jelas itu mereka kadang nggak diomongin gitu, kadang langsung aja nama. Oke, selanjutnya di sini kita cek dulu jawabannya. Nomor pertama ada Hanguk. Hanguk itu artinya Korea. Kemudian nomor 2 ada Jigop. Jigop itu artinya pekerjaan. Kemudian ada Irem. Irem itu artinya nama. Oke, di sini sudah ketahuan ya jawaban yang mana. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke nomor 4. Kemudian ada Jomwon. Jomwon ini artinya apa tadi? Pramuniaga. Oke, jadi kira-kira mana jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang ini? Ingat di sini ada kata kuncinya Rihan. Dia apa? Rihan itu adalah nama orang ya. Berarti yang enggak kira-kira menanyakan apa nih? Gitu. Oke, jawabannya adalah Irem, nama. Jadi nanti artinya kan menjadi siapa, bukan apa ya. Siapa? Nama Anda. Terus yang bawahnya jawab Rihan atau saya Rihan gitu. Mudah ya? Baik, untuk muat sendiri itu merupakan bentuk pertanyaan untuk menanyakan kata benda ya. Diingat-ingat untuk menanyakan kata benda. Kata benda itu bisa berupa subjek, bisa berupa objek seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, di sini nomor 6 ya. Baik. Ada 2 orang lagi nih sedang berdialog. Kita baca yang atasnya dulu. 학생입니까? 학생입니까? Kemudian bawahnya jawab 뭐뭐뭐 회사원입니다. 뭐뭐뭐 회사원입니다. Oke, kita artikan dulu. Kita artikan dari belakang bisa. Kita artikan dari imnika. Imnika kita baca di bawahnya ada note lagi ya. Imnika merupakan akhiran bentuk formal yang letaknya di akhir kalimat. Oke, dia letaknya di akhir kalimat ya. Di akhir kalimat pertanyaan untuk menanyakan kata benda. Imnika sendiri dapat diartikan apakah, siapa, apa, dan lain sebagainya. Tapi juga boleh tidak diartikan karena fungsinya imika yang jelas itu hanya untuk menanyakan kalimat pertanyaan dan letaknya di akhir dan dianya berbentuk formal untuk kalimat formal ya. Kalau mau diartikan di sini bisa diartikan apakah. Baik. Kemudian kita lanjut hakseng. Hakseng ini artinya adalah murid. Oke, jadi orang pertama nanya, apakah murid? Apakah kamu murid? Gitu. Kemudian yang orang kedua menjawab, mau
회사원입니다. Oke, kita artikan dulu. Titik-titik. Kemudian 회사원입니다. 회사원 itu artinya karyawan. 입니다 ini boleh diartikan, boleh juga tidak ya. Baik. Oke, kita cek lagi terjemahannya. Apakah kamu murid? Titik-titik karyawan. Oh, dia menyangkal gitu ya. Dia menyangkal orang pertama. Kan orang pertamanya nanya, "Kamu murid bukan?" gitu. Terus orang kedua jawabnya, "Saya karyawan." gitu. Oke, kita tinggal mencari kata yang tepat untuk mengisi bagian yang ngerumpang ini ya. Kita cek dari 4 pilihannya dulu. Pilihan pertama ada ne. Ne itu artinya iya. Kemudian kita lanjut. Pilihan kedua bacanya adalah anio. Artinya tidak. Oke, dia menyangkal ya. Kemudian yang nomor 3 ada 괜찮아요. 괜찮아요 itu artinya tidak apa-apa. Kemudian lanjut nomor 4 ada 감사합니다. Masih ingat ya 감사합니다 ya? Sering banget pasti dengarnya. 감사합니다 itu artinya terima kasih. Nah, kira-kira mana nih dari kata yang keempat kata ini untuk mengisi bagian yang rumpang? Mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang nomor 2. Anio. Kenapa yang nomor 2? Karena dia menyangkal omongan orang pertama. Apakah kamu murid? Tidak, saya karyawan. Gitu. Seperti itu ya cara menjawabnya. Oke. Sampai sini dulu pembahasan soal IPS topik khusus bab 6 yang untuk soal ilgi. Sampai jumpa pada lain waktu. Sampai jumpa pada bab-bab berikutnya. Annyeong.